deketin kamu. Nadine, aku nggak bisa ngendalin setirnya. Lepasin dia. Nadine, kamu ngomong sama siapa sih? Lepasin, jangan seperti itu. Bahaya. Lepasin. Lepasin. Tristan. Jangan lakukan itu. Bahaya. Tristan. Lepas. Hentikan. Itu akibatnya kalau kamu ngelawan aku. Nadine! Rasain saja pengganggu. Nadine! Nadine bangun, Nadine! Nadine bangun, Nadine! Gak ada yang bisa dapetin kamu, Tristan. Kamu milikku. Siapapun yang mengambilmu dariku, dia akan berurusan denganmu. Dan aku akan hajar dia tanpa ampun. Nek, lihat deh. Rumah ini gede banget. Hartanya pasti banyak. Ngapain di sini? Mau ngemis? Kalau ngemis jangan di rumah saya, no, rumah orang lain. Menyusahkan aja, dasar kere. Mentang-mentang orang kaya, belagu. Lihat aja, aku bakal bikin kamu menyesal udah menghina orang sembarangan. Saudara-saudara, ini nggak bisa dibiarkan saja. Karena apa? Nanti yang jadi korbannya itu banyak. Pencurinya ini bukan nenek-nenek biasa. Dia ini hantu, makhluk halus. Kayaknya masalah ini semakin mengkhawatirkan. Dan ini harus dihentikan. Tapi Pak Ustadz, kalau pencurinya ini makhluk gaib, bagaimana cara menghentikannya coba Pak Ustadz? Kalau memang benar, si nenek itu makhluk gaib, pasti ada oknum manusia yang mamatin. Waduh, mulai sekarang saya sama Lina harus lebih hati-hati nih. Jangan sampai ada yang curiga. Jadi mulai malam ini, kita adain ronda bergilir. Setuju sekali, setuju juga. Iya, ini baru mantep, bener Tat. Iya. Sekarang gua mau tanya sama semuanya nih. Iya. Ntar malam siapa yang ronda duluan? Ayo jawab loh. Jangan ayah duluan dong. Ayah lagi gak enak badan nih. Perutnya mules banget. Alasan aja lu sekate-kate lu. Lu gak ada tanda-tanda sakit. Ibarat bayi bugar lu. Lu sehat. Kemarin aja dia happy-happy di belakang rumah dangdutan. Lu. Ya udah, sekarang gini aja dah. Gua anggap yang paling berisik, yang paling banget kayaknya pengen nolak, itu aja yang duluan. Bagaimana semuanya? Iya toh. Ya, boleh. Biar dicegah kuntilanak. Iya boleh. Tapi siapa itu? Lu mau? Lu mau? Lu? Saya. Aduh. Oh no! Ya semuanya bubar ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
Ikutin gua mulu loh. Iya. Astaga Nadine, kenapa jadi begini? Nadine, kamu udah bangun? Di mana aku? Kamu di rumah sakit. Tadi kamu kecelakaan. Gitu kamu gak sadarin diri. Jadi kamu dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan? Bukannya kamu tadi jatuh? Aku ada luka. Tapi cuma sedikit kok. Cuman tadi kok aku aneh ya. Tadi aku lagi nyetir. Tiba-tiba setirnya kayak ada yang ngendaliin. Terus dia kayak bergerak sendiri. Tiba-tiba pintu mobil aku kebuka gitu, kayak ada yang dorong aku keluar. Kok aneh ya? Aku pingin pergi dari sini. Nadine, kamu gak boleh pulang. Kamu perlu istirahat. Kamu masih sakit. Saudari Nadine, kita mau ronsen sebentar untuk mengecek keadaan tulang. Takutnya ada yang retak. Mari saya antar. Iya, suster. Harusnya cewek itu mati. Dengan kondisi kayak dia, Tristan malah makin mesra sama dia. Kurang ajar. Suster! Aduh. Sus, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, bangun. Itu apa? Gerak sendiri. Itu. Apa? Itu. Jalan sendiri itu. Pak, nggak apa-apa? Kaki sakit. Yaudah saya bantu ya, Pak. Aduh, ada yang sakit, Mbak. Ini badanku saya sakit, Mbak. Yaudah, yuk. Erina. Kamu harus mati, Nadine. Harus mati. Aku benar-benar lemah sekali. Aku gak kuat tenaga aku. Aku gak bisa mengendalikan perangkar ini. Nadine, Mas, bentar. Nadine! Nadine! Ini kamar mayat. Aku harus keluar dari sini. Aku bisa melakukan lebih dari yang kamu alami. Kamu lagi. Kenapa kamu selalu ganggu aku? Apa mau kamu? Kamu sudah merebut pacarku. Aku gak merebut pacar kamu.
Kamu harus sadar bahwa kamu dan Tristan beda alam. Kalian tidak akan mungkin bisa bersatu. Dan kamu biarkan Tristan menjalani hidupnya. Untuk apa kamu ganggu? Aku takut terjadi sesuatu sama Tristan. Aku harus cari dia. Aduh, Nadine kok nggak ada di sekitar sini ya? Dia kan lagi sakit. Aku jadi takut terjadi sesuatu sama dia. Nadine? Nadine! Nadine! Akhirnya kamu datang juga. Aku udah nunggu kamu dari tadi. Nadine, kamu ngapain di sini? Ayo masuk ke dalam. Aku sudah cari Tristan, tetapi gak ada. Kemana dia? Aku benar-benar khawatir sama dia.